Shalom, selamat pagi Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memampukan kita untuk berada di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan beribadah bersama. Untuk itu kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat dijemput bangkit berdiri. Marilah kita kidungkan bersama NKB nomor 2 ayat pertama dan ayat yang ke-6. Hai mari sembah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus, senang sekali kalau walaupun jarak begitu jauh di antara kita, boleh menyapa saudara-saudara. Ada rasa seperti berada di tengah jemaat. Memang jarak antara Jerman dengan Jakarta itu ada kurang lebih 11.000 km, 14 jam perjalanan atau penerbangan. Tetapi inilah kemenangan kita. Orang-orang Kristen itu selalu memperoleh kekuatan, mencari cara, mengubah persoalan, mengubah masalah menjadi peluang, menjadi berkat. Di tengah masalah wabah virus corona ini, inilah berkat yang kita peroleh. Bahwa kita boleh bertemu walaupun berjauhan. Saudara, di rumah-rumah, baik sendiri maupun bersama keluarga, kita bisa bertemu. Ya, secara fisik tidak ketemu, tapi dalam iman, di dalam doa, kita sanggup dipertemukan. Dan Allah berkenan akan pertemuan ini. Sebab Ia adalah Roh Kudus. Hadir di mana-mana, mengatasi dan menembus segala ruang dan waktu. Tidak ada yang dapat membatasinya. Dan dalam keyakinan ini, mari kita tahbiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing yang saya ambil untuk menjadi tuntunan dalam ibadah kita saat ini dari Roma 12 ayat 12. Saudara pasti tahu dan kenal ayat ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari NKB 135 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Saudara-saudaraku, sekarang dengarkanlah pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat dijemput bangkit berdiri. Dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita jujur, pasti kita mengaku bahwa kita tidak sanggup mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kita begitu lemah. Karena itu kita perlu mengakui kelemahan ini. Kita perlu jujur di hadapan Allah. Saya akan berdoa, dan saudara-saudara boleh juga berdoa di dalam hati untuk mengaku kesalahan, kelemahan, keberdosaan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Mengetahui, bagimu tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu dan mengenal kami sampai ke lubuk hati kami sekalipun. Tolonglah kami untuk sanggup dan mampu mengasihi sesama. Kasihanilah kami, ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Jemaat, kita sambut dengan lagu NKB nomor 13 ayat pertama dan ayat yang ketiga. O Allahku, jenguklah diriku.
Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku, tinggallah kau tetap di hatiku. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas, kepada saudara yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat kita sambut dengan NKB nomor 21 ayat yang pertama, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, mari kita berdoa, mengucap syukur dan memohon Roh Kudus untuk menuntun kita dalam memahami pengajarannya dari firman-Nya. Kalau kami sampai hari ini hidup, ya Tuhan, itu berarti karena kasih setiamu semata. Kalau kami sampai hari ini masih bisa saling menyapa, itu karena kebesaran kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu. Karena walau penderitaan, walau sengsara, walau kesulitan, walau pergumulan sering melanda kami masih tetap merasakan bahwa Engkau hadir. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang luar biasa ini dalam hidup kami. Sekarang ya Tuhan, pimpin kami. Karuniakan Roh Kudus-Mu, karena kami ingin merenungkan firman-Mu. Sanggupkan kami memahami pesan dan maksud-Mu, agar kami sanggup menjalani hidup ini dalam keyakinan yang teguh dan pengharapan yang kuat akan kasih, penyertaan, dan bimbingan-Mu kepada kami. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Ya Roh Kudus, hadir dan berbicaralah di tengah kami. Kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab yang ditentukan untuk kita renungkan pada kesempatan ini itu dari 1 Tesalonika, dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama. Di sini ditulis diminta dari ayat 1 sampai ayat 13, tapi saya hanya membaca ayat 1 sampai 3 saja. Karena menurut saya di sana pesan pentingnya.
Saya baca. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat, kita sambut pembacaan Alkitab kita dengan kidungkan NKB nomor 203 ayat pertama, adakah tempat baginya? Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara pun di persembahan dijalankan, jemaat kita kidungkan bersama dari NKB nomor 185 ayat pertama dan kedua. Bintang pandanganku, cadas yang teguh. Pandu yang setia
Jemaat dijemput untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kita bersatu dalam doa. Syukur dan pujian kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki. Bapa dalam surga, kami mohon Engkau berkati persembahan kami ini. Engkau juga mengajarkan kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah persembahan yang telah terkumpul ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus, dari pembacaan kita tadi, 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 3, saya menarik satu tema, yakni tegar di tengah sengsara. Kita semua diminta untuk tetap kuat, tetap teguh, tidak goyang atau tidak goyah. Iman tetap kokoh, walau derita mendera, walau banyak masalah dalam hidup ini. Mengapa? Jawaban tentang ini perlu dilihat dari latar belakang atau tujuan mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudaraku, Tesalonika, sekarang namanya Saloniki, adalah kota pelabuhan yang strategis. Dia kota perdagangan sekaligus dan terletak di jalur jalan besar Romawi yang disebut dengan Via Ignatia. Ini jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Kekaisaran Romawi waktu itu, mulai dari utara sampai selatan, mulai dari timur sampai barat. Jalan yang wilayah yang cukup luas. Dan karena itu banyak berbagai orang datang dari berbagai negeri untuk tinggal di Tesalonika. Sampai sekarang kota ini sangat dikunjungi oleh banyak orang karena letaknya yang strategis itu. Lalu tahun 2019, kota ini penduduknya sekitar lebih dari 1 juta atau 1.100.000 lebih. Tapi pada waktu Paulus dan kedua muridnya berada di sana, penduduk di sana kurang lebih 100.000 saja. Dan mayoritas penduduknya adalah orang-orang Yunani yang masih menyembah dewa-dewa dan juga menyembah kaisar. Walaupun demikian di kota ini sudah ada sinagoga, itu tempat ibadah orang bangsa Yahudi. Jadi sudah ada orang-orang Yahudi di situ. Karena Paulus melakukan penginjilan mulai dari sinagoga. Ia berhak karena ia berasal dari keturunan Yahudi. Ia mengajar di sana dan inti ajarannya ialah bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang menderita,
mati, tapi kemudian bangkit dari antara orang mati. Dialah sumber keselamatan, dia jalan keselamatan. Paulus ditemani oleh Timotius dan Silvanus yang juga disebut dengan Silas, tinggal di kota ini kurang lebih 5 minggu. Mereka mengajar, melakukan penginjilan. Hasilnya banyak dari orang-orang Yahudi bertobat dan mengikuti mereka. Tidak hanya itu, lebih banyak lagi orang-orang Yunani yang bertobat lalu ikut Paulus dan kedua muridnya. Mereka membentuk satu jemaat yang muda, campuran antara Yahudi dan Yunani yang bertobat, tapi mayoritas Yunani. Lalu saudara-saudara, keberhasilan ini, Paulus dan kedua muridnya itu sangat senang karena melihat keberhasilan yang ada, pertumbuhan yang pesat, keadaan hidup berjemaat yang baru itu, yang mulai tumbuh. Bahkan dia katakan jemaat ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain di wilayah Makedonia. Katakanlah Paulus berhasil, lalu jemaat itu tumbuh dengan baik. Tapi saudara, tidak ada hidup yang tidak ada persoalan. Ternyata keberhasilan Rasul ini ada masalah yang menghadangnya. Jemaat Allah yang baru bertumbuh ini menghadapi persoalan. Orang-orang Yahudi yang sudah ada di situ, yang masih setia pada agama Yahudi, tidak senang dan sakit hati, bahkan iri hati melihat perkembangan yang ada. Lalu tokoh-tokoh mereka ini kemudian bekerja sama dengan para penjahat. Ini semua dalam Kisah Para Rasul 17, boleh dibaca cerita ini. Di sana diceritakan bahwa pemuka-pemuka Yahudi ini kemudian bekerja sama dengan para penjahat dan para pemberontak yang ada di pasar. Mungkin semacam preman. Mereka mau menciptakan kekacauan di kota itu, menghasut masyarakat, dan juga merencanakan untuk membunuh Rasul dan kedua muridnya. Lalu saudara-saudara, karena waktu itu sudah ada orang Yahudi, pemuka Yahudi yang bertobat, namanya salah satunya adalah Yason. Dia orang berpengaruh di situ. Dialah yang menenangkan masa ini. Dia yang menjadi saksi. Dia bilang mereka ini melakukan yang baik. Jadi jangan diapa-apakan. Paulus tetap melihat bahwa ini masalah besar memang. Dan karena itu mereka harus keluar dari situ dulu. Nanti kemudian bagaimana caranya? Atas bantuan Yason dan jemaat yang lainnya, anggota jemaat lainnya, ketiga rasul ini kemudian keluar dengan tenang meninggalkan Tesalonika dan masuk ke Berea, kota kecil, dan melakukan penginjilan di sana. Saudara-saudara, rasul besar, jemaat yang diberkati Allah, ternyata mengalami masalah. Bagaimana mungkin orang-orang yang dipilih Allah, yang disertai yang menjadi alat di tangannya, harus mengalami sengsara, harus selalu berada dalam ancaman, tekanan. Ya, saudara-saudara, tidak ada dalam hidup ini orang yang tidak menghadapi persoalan, yang tidak punya pergumulan. Semua kita punya masalah. Tidak peduli apakah
Anda seorang rasul besar, pelayan, pendeta, penatua, diaken, atau jemaat biasa, Anda berpangkat atau rakyat biasa, kaya atau miskin, semua mengalami persoalan-persoalan ini. Hanya memang masalah itu berbeda jenis dan tingkatannya. Tetapi yang namanya masalah tetap masalah. Yang namanya pergumulan tetap pergumulan. Dari dulu sampai sekarang akibatnya sama. Orang dibuatnya kewalahan. Yang lemah kalah lalu hidup dengan tidak menentu. Tetapi yang kuat, yang tegar, yang kokoh menang dan hidup dengan yakinnya dalam pengharapan secara gemilang. Saya berpikir bahwa masalah yang kita alami dalam hidup sehari-hari itu, yang selalu mengiringi kita, itu bukti bahwa kita masih hidup, masih sedang menjalani hidup di dunia ini. Kita bukan hidup di planet, di sorga yang tanpa persoalan. Selama kita berada di dunia ini, selama itu selalu ada masalah. Terus, begitu malangnya kah hidup ini? Orang Manado bilang, sosoe begitulah. Pesoe begitu, itu hidup ini. Soe, malang. Bagi yang teguh, yang tegar, imannya, yang selalu berharap, pasti tidak ada hidup yang malang. Tidak ada hidup yang soe itu. Ya. Kita lihat di sini misalnya, apa yang dialami oleh Paulus dan kedua muridnya, ialah atas pertolongan Yason, seorang Yahudi yang bertobat itu, dan teman-temannya, mereka bertiga ini kemudian melewati masalah itu. Masalah teratasi. Keluar dan menuju Berea. Jadi ada keluputan dari bahaya. Apakah ini karena jasa-jasa besar seorang Yason atau anggota-anggota jemaat itu? Bisa ya, bisa tidak. Sebab menurut saya ini adalah pertolongan Allah. Bukti penyertaan Allah di tengah anak-anaknya dalam kehidupan mereka yang Dia perkenankan. Bukti penyertaan Allah dalam kehidupan orang-orang yang berharap dan yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Tangan Allah. Ya, tangan itu, pertolongan Tuhan itu, pasti juga selalu dan sering kita alami. Saya banyak mengalami itu. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita alami, keluputan dari masalah, kekuatan yang kita peroleh di tengah kelemahan, ya, kesanggupan untuk keluar dari persoalan-persoalan, pergumulan berat. Kita sering tidak menyadari bahwa itu adalah tangan Tuhan. Kadangkala juga tangan kasih Allah ini datang dan menolong kita melalui orang-orang atau sesama atau siapapun atau apa saja yang Allah pakai.
Sering memang kita tidak mengerti bahwa dalam hidup ini, di tengah kesengsaraan, pergumulan sekalipun, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai. Buktinya, sampai hari ini kita masih hidup. Kalau hari ini kita masih menghirup udara, itu berarti bahwa Allah tetap dan masih menyertai kita. Saya mengatakan bahwa tangan kasih Allah itu selalu ada dan menyertai kita. Kenapa? Namanya itu kan Immanuel, Allah yang beserta kita. Ia yang mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dahulu waktu Musa meminta kepada Allah untuk menyebut namanya, memberitahu, lalu Tuhan Allah mengatakan, aku adalah aku yang aku ada. Yang namanya ada, itu adalah Allah. Itu arti dari Yahweh. Jadi Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi kadangkala kita tidak menyadari itu. Kalau sampai hari ini kita bisa melewati persoalan-persoalan, luput dari wabah virus corona, virus yang mematikan ini, tapi masalah virus-virus seperti ini bukan baru ini, dari dulu sudah ada. Dan masalah bukan hanya disebabkan oleh virus, ada banyak lagi persoalan yang menyengsarakan kita. Di tengah masalah itu, tangan kasih Allah tetap melindungi dan memelihara kita. Saudara-saudara, di kota kecil bernama Berea itu, ketiga rasul ini melakukan penginjilan. Dan ada jemaat baru di sana. Lalu, waktu Paulus hendak melakukan perjalanan ke Athena, sebelumnya dia meminta supaya Silvanus tinggal di Berea memelihara iman jemaat itu. Dan satu hal yang mereka khawatirkan, yang selalu menjadi kerisauan, kekhawatiran mereka ialah jemaat yang di Tesalonika yang mereka tinggalkan itu. Bagaimana nanti hidupnya? Karena masalahnya berat di sana. Karena itu Paulus menyuruh Timotius untuk kembali ke sana, melayani mereka sekian lamanya, sekaligus memperhatikan perkembangan pertumbuhan iman jemaat itu. Dan dia sendiri, Paulus sendiri, melanjutkan perjalanan penginjilan di Athena. Tidak lama berselang, Paulus, Silvanus dan Timotius kemudian kembali menemui Paulus waktu di Athena. Melalui Timotius, Paulus memperoleh berita tentang perkembangan jemaat di Tesalonika. Dan kabar yang dibawa oleh Timotius itu adalah kabar yang baik. Bahwa jemaat yang baru ini tetap tegar, tetap kokoh, tumbuh dalam iman yang kuat, dalam kasih persaudaraan, walau masalah mendera mereka. Ini yang menyenangkan Paulus. Ini yang membuat Paulus sangat senang. Lalu dari Athena, tiga rasul ini kemudian melanjutkan penginjilan ke Korintus. Dan di Korintus, Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika yang isinya 3 ayat dari itu yang telah kita baca tadi. Saya baca sekali lagi 3 ayat ini karena di situ letak pesan untuk kita. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kami tidak dapat tahan lagi, maksudnya ada kegelisahan besar. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena
Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Jangan ada yang goyah atau yang rapuh, yang ragu karena kesusahan ini. Ayat selanjutnya, kamu sendiri tahu, maksudnya kamu sudah mengenal ini, bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara-saudara, ada dua pesan untuk kita. Pertama, jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Maksudnya di tengah kesusahan sekalipun, iman dan pengharapan kita kepada Allah jangan menjadi luntur. Jika Anda dan saya dirundung kesusahan berat sekalipun, janganlah hilang pengharapan. Iman menjadi luntur, lalu bertanya, di mana Allah di tengah kesengsaraan saya? Di mana Allah di tengah pergumulan saya? Apakah Dia sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kami? Apakah Dia sudah meninggalkan kami? Lalu karena itu iman kita kepadanya, pengharapan kita kepadanya berkurang, bahkan menjadi layu, luntur. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus, bagi saya Allah tetap ada dalam hidup ini. Allah tetap ada, karena itu janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dengan pesan ini, Paulus atau firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk tetap tegar dalam menghadapi persoalan. Mengapa? Mengapa kita perlu kokoh, perlu tegar di tengah derita, di tengah sengsara? Ini yang kedua yang saya mau katakan. Kita baca di sana, dalam ayat 3 ini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu, kata Rasul Paulus, bahwa kita ditentukan untuk itu. Ditentukan untuk menderita. Saudara, kata ditentukan di sini dalam bahasa Yunaninya atau bahasa asli Perjanjian Baru adalah kei meta, dari kei mai. Arti dasarnya adalah geletak. Di dalam ayat ini dia berada dalam bentuk pasif. Jadi tergeletak. Kita tergeletak untuk itu. Maksudnya tidak berdaya, tidak sanggup lagi, tidak bisa keluar dari situ. Karena itu kata kei meta ini sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan destiny, atau dalam bahasa Indonesia nasib, suratan. Itu sudah suratan kita, suratan orang-orang Kristen, suratan orang-orang yang percaya dan mengharapkan kekuatan dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Kita sudah disuratkan untuk itu. Untuk derita, untuk penderitaan, bisa ya, bisa tidak. Ya. Karena pertama, kita menderita. Selalu ada masalah dalam hidup. Kita tidak bisa lari dari situ.
Tetapi bagi saya penderitaan itu bukan suratan, bukan penentuan Allah. Karena penderitaan yang kita alami sampai hari ini, persoalan-persoalan itu adalah akibat dari ketidaktaatan, ketidakpatuhan manusia terhadap kehendak Allah. Penderitaan itu jelas sekali adalah akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Itu dalam kisah penciptaan, kisah jatuhnya manusia dalam dosa. Mereka mengalami penderitaan, keluar dari Firdaus. Onak dan duri tumbuh dalam perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup manusia. Jadi bukan penentuan Allah. Itu akibat jatuhnya manusia dalam dosa. Dan kita mengalami itu sampai hari ini. Jadi kita tidak bisa lari dari situ. Lalu saudara-saudara, begitu malangkah hidup kita? Apakah kita ini ditentukan dalam hidup untuk menderita, untuk sengsara? Menurut saya bukan itu. Justru di tengah penderitaan itu, ini yang menarik. Allah datang. Jadi kita ditentukan untuk disertai Allah di tengah penderitaan. Nasib kita ialah, walau di tengah derita, kita akan menang. Di tengah sengsara, kita akan mengalahkannya. Jadi nasib kita, nasib orang-orang yang berharap kepada Allah ialah menang dari kesengsaraan. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk menang. Ada kekuatan di dalam hidup ini. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Kita bukan hanya ditentukan untuk menang dari penderitaan, tetapi mereka yang hidupnya dipercayakan kepada Allah dan yang selalu berharap kepadanya akan sanggup melihat jalan keluar dari setiap masalah. Di tengah jalan buntu sekalipun. Mereka akan sanggup mentransform, mengubah masalah-masalah itu menjadi peluang untuk terus bangkit dan bangkit. Mereka ini tidak akan sanggup dikalahkan oleh persoalan dalam hidup. Jadi suratan kita adalah suratan kemenangan. Nasib kita ialah sanggup bertahan di tengah penderitaan. Karena ada Allah di dalamnya. Disitulah kebesaran kasih Allah. Karena itu Paulus katakan kita ditentukan untuk itu. Kenapa ditentukan? Teladan kemenangan dari sengsara itu sudah ada dari Yesus sendiri. Dari Dia kita tahu bahwa manusia memang harus mengalami penderitaan, tetapi dia tidak akan dikalahkan oleh penderitaan itu. Dia menang dari sana. Yesus menderita disalib, mati, dikuburkan, lalu bangkit. Jadi nasib kita adalah nasib keselamatan. Karena itu kita disebut sebagai orang-orang yang mewarisi keselamatan itu. Ancaman apapun akan sanggup kita hadapi. Bahaya, persoalan-persoalan dalam hidup akan sanggup kita atasi. Jadi ada kesanggupan itu yang diberikan Allah. Saudara-saudara, sanggup bertahan di tengah derita hingga mengalahkannya adalah nasib saudara dan saya. Patokan yang telah kita lihat di dalam Kristus itu adalah bukti yang konkret bahwa tidak ada masalah yang tidak sanggup diatasi oleh mereka yang percaya kepada Yesus, yang berharap kepadanya. Di dunia ini kita pasti selalu akan diiringi pergumulan-pergumulan berat. Masalah-masalah rumit selalu ada dalam ancaman keterpurukan. Tetapi mereka ini seperti Yesus
akan mengalahkan semuanya, bahkan maut sekalipun. Sekali lagi, kita telah ditentukan untuk menang. Temukan itu, kemenangan itu, penyertaan itu, tangan kasih Allah selalu ada bersama saudara dan saya. Dalam hidup sehari-hari yang kita jalani ini, Dia ada. Kadangkala kita tidak mengerti. Tapi seringkali tangan kasih Allah itu melakukan hal-hal yang besar, yang tidak kita duga dalam hidup ini. Tidak usah jauh-jauh. Bukti utama ialah kalau kita sekarang masih tetap hidup, walaupun dikelilingi oleh persoalan, itu bukti konkret Allah masih ada dan hadir, selalu menatang dan menyertai kita. Semoga kita disanggupkan untuk mengenal ini, mengenal bahwa Allah selalu bersama kita. Itu nasib kita, disertai Allah hingga menang. Tegar di tengah sengsara karena Allah bersama kita. Amin. Untuk menjawab ajakan, pengajaran, dan perintah sekaligus dari Allah ini, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang kudus yang hidup di segala empat tempat dan di setiap segala abad. Biarlah masing-masing kita dari dalam hati mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah di dalam Kristus, yang setiap hari bersama kami. Kami datang kepadamu dan bersyukur atas pengajaran-Mu. Sanggupkan kami untuk tegar, kokoh di tengah persoalan-persoalan yang kami hadapi selama kami masih hidup. Mampukan kami untuk melihat anugerah keselamatan yang selalu Engkau nyatakan, tangan-tangan kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui siapapun yang mengeringi perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Dalam doa ini kami teringat akan sesama yang mengalami derita karena virus corona, bahkan yang meninggal, yang bersedih karena itu. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Karuniakan kesembuhan, beri hikmat, ketabahan, kesabaran kepada para tenaga-tenaga medis. Beri hikmat, ketabahan, kesabaran kepada pemerintah dan semua orang yang mengusahakan kehidupan sejahtera bagi kami semua. Kami serahkan pemerintah negeri kami,
agar diberi hikmat, ketabahan, dan kekuatan untuk mengatasi segala masalah dalam hidup, menyejahterakan hidup masyarakat. Kami menyerahkan juga gerejamu, jemaat-jemaatmu yang pada hari-hari ini tidak beribadah di gereja, tapi harus beribadah di rumah masing-masing. Kami yakin Engkau juga hadir di sana, dan kami yakin juga dengan pasti bahwa suatu waktu kami akan dipertemukan lagi dalam perjumpaan fisik di rumah-Mu yang kudus. Itu harapan kami dan keyakinan kami, sebab Engkau bersama kami. Tuhan berkati pelayan, pendeta Panggulu, pendeta Misa Abai, para majelis jemaat, kostor, tenaga-tenaga tata usaha di kantor, dan semua mereka yang terlibat dalam pengorganisasian pelayanan Gemis Bethlehem. Tuhan berkati mereka dengan kesabaran, ketabahan, dan iman yang kokoh. Anak-anak-Mu, para pemuda, yang karena mereka acara-acara online multimedia seperti ini dapat terlaksana. Kami bersyukur karena Engkau menghadirkan anak-anak ini di tengah kehidupan berjemaat. Tuhan memberkati anak sekolah minggu, remaja, dan semua persekutuan yang dilakukan. Kami serahkan orang-orang yang kami cintai yang melakukan perjalanan karena pekerjaan mereka di darat maupun di laut. Lindungi dan dampingi agar mereka tabah menerima dan sanggup mengatasi segala masalah yang mereka alami. Pastikan bahwa kami dan mereka selalu dalam Dikau melalui doa. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, bahkan sulit untuk kembali lagi bekerja. Mohon jalan keluar Kau tunjukkan. Dan sanggupkan kami untuk melihat jalan keluar itu dengan keyakinan bahwa Engkau selalu melihat dan menolong kami. Untuk kami yang sedang bekerja, karuniakan kedisiplinan agar kami menjadi berkat di tengah tugas-tugas kami. Kami berdoa dalam hidup anak-anak-Mu yang masih menuntut ilmu, anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, dan universitas. Tuhan berkati mereka agar berhikmat sehingga mereka berhasil pada waktunya. Kami serahkan anak-anak-Mu yang sakit, karuniakan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, mereka diberkati dalam kehidupan mereka terus. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah kiranya doa kami yang kami sampaikan juga secara bersama, keluhan-keluhan kami dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat dalam sepekan ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua, salam damai sejahtera, dan terima kasih untuk jemaat semuanya yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan kita pada Minggu pagi ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus mau melingkupi kehidupan Bapak Ibu anak-anak sekalian di hari-hari yang akan datang. Ucapan terima kasih disampaikan khusus kepada Pendeta Dr. Welman Boba yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Ucapan selamat ulang tahun dalam sepekan ini disampaikan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun, antara lain Bapak Johnson Dalisang, Ibu Annabella Selin Oleng, Bapak Edmond Damisi, Saudari Jennifer Samosir, Ibu Florenska Anakota, Adik Verina Rangkang, dan Saudara Riano Dandel. Juga selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan Bapak Wemfrid Bulut dan Ibu Desi Reida. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Untuk pemberitahuan ibadah sepekan masih tetap dilaksanakan bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing selama keadaan negara kita, khususnya wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya masih dalam ancaman wabah COVID-19, dan ibadah tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari BPMJ. Diharapkan juga untuk seluruh warga jemaat Gemis Bethlehem tetap di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Untuk lawatan perkunjungan orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, akan dilakukan oleh Bapak Pendeta lewat telepon, WhatsApp, atau video call. Diberitahukan juga selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Untuk laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang telah dikirimkan. Jika ada kesalahan baik penjumlahan atau kesalahan pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman COVID-19 sehingga kita dapat bersekutu di rumah Tuhan di gereja kita tercinta Gemis Bethlehem. Demikian warta jemaat pada Minggu 14 Juni 2020. Terima kasih. Jemaat dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dijemput semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita kidungkan bersama dari NKB nomor 164 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Kidung yang merdu di hatiku. Memberikan kidung yang
Saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di gereja, sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan memberi kekuatan untuk menempuh hari-hari mendatang. Damai, sejahtera, anugerah, dan keselamatan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, kesanggupan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu.
setiap saat. Kalau harus keluar rumah, jaga jarak dengan yang lain. Hindari kerumunan orang. Rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Tak usah pulang kampung, mudik dengan keluarga. Lebih baik di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Pakai masker Pakai masker setiap saat.